Ya, pemirsa, penggunaan kantong plastik sekali pakai ini sudah dilarang di DKI Jakarta sendiri. Nah, larangan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019. Meskipun untuk peraturannya sendiri ini sudah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta ini sejak Desember 2019 dan diterbitkan pada bulan Januari 2020. Nah, ini disosialisasikan selama 6 bulan terakhir. Nah, kita akan pantau bagaimana sebenarnya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama kurang lebih 6 bulan ini. Kita akan mengikuti bagaimana dari suku dinas lingkungan hidup Kota Jakarta Timur ini melakukan pemantauan di salah satu pasar di Jakarta Timur, yakni di Pasar Ramadjati. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan memantau penerapan larangan plastik ini. Kita sudah bersama dengan Kasudin LH Kota Jakarta Timur, Bapak Herwansyah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, selamat Pak, siang. ini kan dalam rangka untuk memantau bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov mengenai larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini, Pak. Ya. Bagaimana sejauh ini penerapannya, Pak? Mungkin kita bisa sambil memantau apakah sebenarnya pedagang-pedagang di sini ini sudah mematuhi larangan tersebut yang tertuang dalam Pergub di DKI Jakarta sendiri, Pak? Ya, untuk pelaksanaan Pergub 142 tentang penggunaan daripada kantong belanja ramah lingkungan ini sudah kita sosialisasikan dari 6 bulan yang lalu. Dan apakah dengan masyarakat sudah mengetahui atau melaksanakan anjuran peraturan tersebut, kita sudah melakukan sosialisasi. Beberapa sudah melakukan, seperti di Pasar Banyi ya, dia sudah menggunakan panting yang tidak bebas kantong yang ramah lingkungan, seperti lihat plastik itu ya. Oke, sebenarnya kalau untuk kantong ramah lingkungan, kantong plastik sekali pakai yang dimaksud ataupun yang disarankan untuk dilarang begitu, kantong plastik yang seperti apa, dari bahan apa begitu, Pak? Ya, kalau boleh kita lihat dijelaskan. yang sering kita lihat ya, kantong-kantong kresek-kresek yang sering kita lihat yang warna merah, warna hitam, ya, itu selama ini yang kita lihat sering kita temukan di tempat-tempat pembuangan sampah dan akhirnya dibawa ke Pasar Gebang itu lebih kurang 34%, khusus sampai sama kantong-kantong plastik kresek itu. Jadi intinya sebenarnya kantong plastik kresek yang sekali Kresek, pakai ya? iya. Mungkin Mbak bisa minta tolong salah satu buah aja kantong kresek, punya nggak? Kresek yang biasa. Iya. Nah, ini ternyata sebenarnya di sini ada pedagang yang masih menyediakan begitu ya, Pak ya, kantong plastik kresek. Nah, sebenarnya yang dilarang adalah yang seperti ini, begitu. Nah, tapi kemudian kalau kita baca kembali peraturan, itu ada kantong plastik sekali pakai ini diperbolehkan untuk mewadahi bahan pangan. Apakah itu berbeda kantong plastik sekali pakai yang dimaksud? Begitu? Saya menerjemahkannya ya, yang namanya kantong kresek, apapun jenis kantong kresek ya, per 1 Juli itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Tidak bisa digunakan lagi. Karena kenapa? Per 6 bulan yang lalu Pergub ini diterbitkan, sekarang mulai dilakukan kepada masyarakat, ya terutama masyarakat pedagang. Per 1 Juli itu sudah tidak lagi menggunakan seperti itu. Oke. Kenapa? Lantas kemudian apa yang akan dilakukan begitu dengan Kasudin dari hasil pemantauan dari Kasudin hari ini? Kalau kita lihat tadi sebenarnya masih banyak ya pedagang yang menyediakan kantong plastik sekali pakai ataupun kresek seperti ini, Pak. Kita selalu kita bekerja sama dengan PD Pasar Jaya ya. Di PD Pasar Jaya melakukan edukasi terus. Ya, tadi ada beberapa tim daripada PD Pasar Jaya menginformasikan kepada masyarakat keliling dengan timnya, itu adalah salah satu upaya kita untuk mengedukasi itu. Oke. Nah, kalau sejauh ini hasil evaluasi dari pasar-pasar tradisional yang ada seperti apa, Pak?
Ya, untuk pasar tradisional yang jelas sementara ini karena kita baru memantau, saya belum dapat laporan yang ini, tapi yang jelas mereka sudah tersosialisasi. Monitoring pertama ada tersosialisasi bahwa dari 33 pasar yang ada di Jakarta Timur, mereka sudah paham bahwa tanggal 1 Juli itu sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Hasil monitor, mereka sudah paham dulu gitu loh. Nah, ini saya akan lakukan selama 2 minggu ke depan, menurunkan petugas-petugas saya, monitor sejauh mana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini untuk pada tradisional. Nah, kalau untuk yang seperti minimarket, 730 minimarket dan sejenisnya itu di Jakarta Timur sudah menyediakan dan tidak menggunakan kantong yang tidak ramah lingkungan. Semua sudah menyediakan KBRL. Oke, Pak, mungkin kita bisa pantau sebenarnya untuk di pemantauan larangan penggunaan plastik ini tidak hanya di pasar tradisional. Bagaimana sejauh ini untuk di retail sendiri? Apakah untuk penggunaan larangan penggunaan kantong plastik ini lebih banyak dipatuhi di retail ataukah dipatuhi di pasar tradisional sendiri, Pak? Ini yang saya sedang evaluasi setelah tanggal 1 ini. Kalau melihat data hasil kami dari monitoring kami dari 1 bulan yang lalu, itu masih untuk retail ya, seperti minimarket, Alfamart, itu hampir semua mereka sudah mematuhi anjuran. Sudah mematuhi anjuran. Sudah mematuhi anjuran itu sudah, dan sudah tersedia itu, dan bahkan mereka sudah membantu kita untuk mensosialisasikan ketika ada masyarakat yang berbelanja ke situ sudah ingat, Bu, tolong mulai tanggal ini tidak lagi menggunakan kantong ini. Sudah di bahasa kita sudah membantu itu. Apakah kemudian ada edukasi begitu kepada para pedagang sebenarnya plastik yang seperti apa yang mereka harus gunakan? Harus dong. Nah, harus ada edukasi. Nah, sambil berjalan ini kita sudah mulai merubah mindset itu mau seperti apa sih, Pak? Itu sudah akan lakukan. Maka saya akan evaluasi selama 15 hari ini terhadap pedagang, terutama yang di retail. Kalau retail sudah aman ya, saya asumsi itu sudah aman. Untuk yang pasar tradisional itu supaya nanti kita carikan solusinya, karena apa? Supaya jangan mengganggu daripada aktivitas yang ada di sana. Ya, kalau berdasarkan hasil survei Pak Herwansyah sejauh ini sebenarnya untuk plastik ramah lingkungan dan juga kresek ini harganya berapa bedanya, Pak? Ini kalau harga beda tidak terlalu tidak terlalu signifikan ya sebenarnya, tidak terlalu signifikan, tapi karena ini baru dilakukan, jadi seolah-olah itu harga sudah mahal. Sebenarnya tidak terlalu mahal, karena baru mulai. Jadi seolah-olah kalau beli barang yang KBRL itu, kelas yang KBRL itu seolah sudah mahal. Padahal tidak. Contoh yang kita lihat tadi itu sudah disediakan kan? Sudah disediakan oleh apakah di Ramayana, apakah di tadi ada yang penjual tadi sudah menyediakan itu beli sekali tapi bisa pakainya lebih lama. Kalau ini kan hanya sekali. Itu yang solusi yang sudah kita lihat. Kita lihat Ramayana tadi kan, dia itu bisa sampai 10 kali digunakan daripada dia membeli setiap hari seperti satu kantong plastik. Oke, Pak Herwansyah, nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara mengenai sanksi apa, sanksi konkret apa yang akan diberikan kepada pelaku usaha jika tidak menaati aturan Pergub ini. Dan kita juga nanti akan berbincang dengan salah satu pedagang bagaimana respon mereka, Pak. Oke, di segmen selanjutnya pemirsa kita akan kembali berbincang dan juga memantau bagaimana situasi pasar mengenai larangan penggunaan plastik ataupun kantong belanja sekali pakai. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Ya pemirsa, kembali lagi di Kabar Siang di lokasi. Kalau tadi kita memantau bagaimana pasar ini apakah sudah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ataupun kresek di saat aktivitas jual beli di pasar. Nah, kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya apa nanti sanksi yang akan diberlakukan oleh Pemprov DKI kepada para pelaku usaha jika memang nanti ditemukan tidak kemudian mematuhi aturan ini. Tapi sebelum itu kita masih bersama dengan Kasudin LH Kota Jakarta Timur, Pak Herwansyah. Pak Herwansyah tadi kan sampaikan sebenarnya kalau kresek itu tidak diperbolehkan. Nah, ini kalau kemasan-kemasan kerupuk seperti ini bagaimana? Ini kan kresek juga sebenarnya. Ini kan sebenarnya kresek juga kan. Tapi karena peruntukannya sudah peruntuk kemasan, ya sama saja yang banyak ditemukan ya justru ini sama juga. Ini kresek juga gitu. Jadi menerjemahkan itu kalau saya yang ini tuh yang namanya mengantongi. Nah gitu. Ini kan kresek juga.
Cuman kalau ini tidak pakai gagang karena dia untuk kemasan, ini sebenarnya ini yang paling banyak kita temukan di bank-bank sampah kita justru yang ini. Begitu, sebenarnya paling banyak ditemukan tuh yang seperti ini, ya, Pak? ada seperti ini, terus kantong yang merah, yang hitam, kresek ya, yang biasa kalau di daerah itu sebenarnya kantong asoy ya. Oke. Nah, itu seperti Tapi itu. sebenarnya kalau ditemukan yang paling banyak seperti ini tidak dilarang begitu, Pak? Nah, ya harusnya, ya makanya kan ini kan sudah diterapkan ke depan, pengusaha-pengusaha kerupuk semacam ini juga tidak lagi boleh mengemas dengan menggunakan kantong plastik lah ya. Seperti itu, gitu. Nah, kita kalau ketemukan di supermarket membungkus daging dan juga ayam dengan plastik yang warna putih, yang warna bening, itu masih diperbolehkan? Itu nanti kita akan mulai edukasi lagi, sudah mulai dihindarkan lah gitu loh. Seperti itu sudah mulai dihindarkan. Kita sudah mulai mencari yang ramah lah gitu loh. Mencari ramah. Nah, Pak Herwansyah, sebelum kita berbicara mengenai sanksi, saya penasaran sebenarnya tanggapan dari pedagang ini mengenai aturan Pemprov ini seperti apa. Kita coba berbincang ya Pak Herwansyah ya. Ibu boleh bergabung dengan kami, Ibu, dengan Ibu siapa? Wiwin. Ibu Wiwi. Iya, Wiwin. Bu Wiwi, ini berdagang di Pasar Kramat Jati, apakah sudah mendengar dengan aturan larangan penggunaan kantong plastik atau kresek, Bu? Sudah lama. Sudah lama. Tapi apakah sampai sekarang masih menggunakan itu untuk pembeli? Masih. Masih menggunakan itu. Kenapa, Bu, belum menyediakan yang plastik ramah lingkungan? Kita menyediakan, kadang pembeli itu nggak mau. Kadang ada yang ngerti juga bawa kantong dari rumah gitu. Tapi kebanyakan orang beli satu macam-macam didobel dong gitu. Kalau kita sih oke aja yang ngikutin. Cuma kadang yang nggak mau itu kadang pembelinya. Pembeli juga ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Ada yang bawa plastik. Kalau kita sih mengurangi, biasa minta double, sekarang nggak bisa, Bu, gitu. Mengurangi dari situ aja, nggak langsung kita kurangin, enggak. Nah, ini kan masih bentuknya kresek, Ibu. Nah, nanti kalau harus menyediakan kantong plastik yang tidak sekali pakai, nah di situ kan sebenarnya di aturan itu juga ada hak dari konsumen untuk mendapatkan tas belanja dari penjual begitu. Apakah Ibu siap untuk menyediakan itu? Siap. Siap, Ibu. Nah, Pak Herwansyah, ini memang sampai sekarang pedagang ini ditemui masih banyak yang pakai gini. Nanti sanksi konkretnya seperti apa? Kita, maka itu tadi ya, kita selalu berkemungkinan dulu lakukan kayak edukasi dulu ya. Dan seperti saya katakan, penerapannya 1 Juli dalam perjalanan itu seperti apa, kita evaluasi, nanti ada sanksi. Yang ada sanksi tertulis dan ada denda. Nah, tapi kita lihat dalam beberapa pasar tradisional semacam ini, kita akan koordinasi dengan teman-teman yang dari perusahaan daerah ini, PD Pasar Jaya, untuk mengingatkan bahwa pedagangnya. Jadi tentunya tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri, pendekatan kepada PD Pasar Jaya untuk mengingatkan bahwa pedagang yang ada di sini sudah memulai menggunakan kantong plastik ini. Nah, ketika nanti tidak, ini tentunya ada di Pergub 22 itu sudah jelas ada sanksi administratif ya yang harus kita tegakkan. Dendanya berapa ini? Mungkin bisa disampaikan ke Ibu kalau misalnya Ibu nanti tidak mematuhi aturan ini. Dendanya ada cukup lumayan ya. Besarannya mungkin saya bisa sekitar, coba dilihat di ini, dendanya itu lebih kurang, boleh ya saya lihat ya? Boleh. Dendanya ini ada sanksi yang memang berapa kali diingatkan ya, sanksi apa? Itu bagi penjual. Iya, dendanya ini akan bagi penjual. Nah, Ibu, jika nanti dari Pemprov ini memberlakukan denda, bagaimana Ibu responnya? Ya, gimana ya? Responnya gimana ya? Gak bisa jawab saya. Mengurangin aja, kalau tidak ini mengurangin sedikit-sedikit aja ya. Kalau langsung ada denda gitu gimana ya? Jangan dulu deh, maksudnya entar aja gitu. Kita mengurangi dari sedikit aja. Biasa orang minta double nggak kita kasih gitu aja dulu. Atau suruh bawa kantong ya. Kalau nggak kita jelasin, Bu, sekarang bawa dari rumah, soalnya kalau nggak gitu kita denda gitu. Jadi nggak langsung bisa cepet kayaknya deh, Pak ya. Oke. Nah, Pak, kalau tadi kan dijelaskan sebenarnya ke sektor pelaku usahanya. Sebenarnya bagi pembeli ataupun mereka yang ingin berbelanja, ketika mereka menggunakan plastik itu juga akan dikenakan denda nggak sih, Pak? Hukumnya seperti apa ini? Kalau denda itu yang menyediakan ya, sementara yang menyediakan ya 5 juta sampai 25 juta. Nah, itu yang kita kan menyediakan, penyedia, maka yang diedukasi kita kepada toko-toko
yang ada penjual-penjual yang ada di masyarakatnya. Seperti Ibu bilang tadi, sementara ini masyarakat sudah tolong jangan pakai dulu lagi lah ya gitu loh, sudah Bapak tolong bawa, karena ke depan ketika Bapak nggak bawa saya akan kena sanksi, kan seperti itu. Nah, jadi edukasinya bukan hanya semata-mata dari kami, tapi kami sudah mengedukasi pada masyarakat, Ibu kalau nggak menyediakan seperti ini akan seperti ini loh, seperti itu. Nah, artinya itu perlu waktu, tapi dari sekarang kita sudah mulai tegakkan itu. Oke. Pak, berhubung Bapak selaku dari Kasudin LH Kota Jakarta Timur, sebenarnya dampak nanti jangka panjangnya ketika memang sudah diterapkan larangan ini, dampak lingkungannya seperti apa sih, ya, Pak? Jelas lah Bu, kita lihat ya, dampaknya luar biasa. Menguraikan plastik itu Bu, contoh saja ya, kalau kita lihat seperti saya sampaikan tadi itu, untuk sedotan minuman itu 200 tahun loh terurai. Nah, artinya ketika semua akan tertumpuk dengan 34% yang ada di Bantar Gebang semacam itu banyak, berarti kita akan tergulung dengan adanya plastik. Kasihan dong anak cucu kita yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, untuk mengurangi daripada akibat masa yang sekarang ini kita menggunakan plastik, kita sudah kurangi, menerapkan 1 Juli tidak lagi menggunakan barang-barang yang terutama di kantong kresek ini tadi. Jadi ini nanti pemantauan juga terus dilakukan. Harus. Selama berapa bulan ini diperketat, Pak? Saya dalam 2 bulan ini, saya lihat nanti kelihatannya masih perlu saya lakukan. Ini saya sampai masyarakat paham, terutama pengusaha-pengusaha pedagang-pedagang ini sudah merubah perilaku, artinya tidak menyediakan lagi kantong kresek. Oke, Pak Herwansyah, kita harapkan semoga apa yang menjadi harapan juga dari Pemprov DKI untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ataupun kresek ini dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi juga oleh masyarakat. Mungkin ada pesan terakhir bagi masyarakat? Untuk masyarakat, utama saya lihat di sini ada teman-teman yang ada di pedagang di Pasar Keramajati khususnya, dan pasar-pasar yang ada di Jakarta Timur. DKI, pasar-pasar tradisional sudah memulai ya, sudah memikirkan bahwa penggunaan kantong kresek itu sudah bukan yang bisa ditawar-tawar lagi, tapi sudah harus dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak Herwansyah atas waktunya untuk kami di Kabar Siang TV One. Ya, begitulah pemirsa, tadi kami sudah memantau bagaimana penerapan larangan dari penggunaan kantong plastik sekali pakai ataupun kresek di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Memang selama 1 Juli ini, pemantauan pertama kali setelah dilakukan sosialisasi, ini masih banyak para pedagang yang menggunakan kantong plastik sekali pakai ataupun kresek. Nah, kita harapkan nanti dengan pemantauan yang akan dilakukan oleh Sudin di seluruh wilayah di DKI Jakarta, ini masyarakat patuh terhadap larangan tersebut, karena ini juga dampaknya sangat baik terhadap lingkungan di sekitar kita. Demikian kabar siang di lokasi. Selanjutnya pemirsa, Anda dapat menyaksikan kabar siang bersama rekan-rekan saya di studio.